Kan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020 secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi dan itu pun belum sempat diperiksa. Panggilan 2 kali itu adalah sebagai saksi. Sebagai saksi itu adalah wajib ya. Kalau tidak ada wajib ya. Wajib di KUHP pasal 159 ayat 2 di penjelasan ya. Kan di KUHP jelas yaitu wajib siapapun juga, kalau enggak kita kena pidana. Jangan sampai polisi berpandangan itu termasuk kualifikasi yang mempersulit pemeriksaan, itu jangan sampai terjadi. Jadi kita proaktif, sebelum dikirimkan kita datang dulu ke sini sekarang gitu. Itu membuktikan bahwa kita di sini proaktif untuk penegakan hukum dimaksud ini. Artinya kita mengambil suratnya, kalau ada kita akan ambil karena kan baru penetapan. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Nah, surat pemulihan itu kan tidak dikenal di dunia medis, sepengetahuan saya ya. Dan karena dokternya tidak mau mengeluarkan surat sedang pemulihan. Ini kita jelaskan seperti itu. Polda Metro Jaya murni melakukan penegakan hukum. Siapapun yang melakukan tindak pidana yang mengganggu social order ini pasti kami tindak. Itu kan kebohongan kalau misalnya saya bilang sedang pemulihan, kemudian ada surat sakitnya kan. Makanya kita bilang sedang pemulihan, dokternya mengatakan demikian. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Apakah kemudian Habib Rizik ini melawan dari perintah penguasa, dalam hal ini pihak keamanan, misalnya tidak suruh bubar, tidak bubar, atau dan sebagainya. Jadi konstruksi pasal 216 ini juga perlu dibuktikan sejauh mana perbuatan yang dilakukan Habib dan yang lainnya dalam konteks misalnya kerumunan di Petamburan kemarin beberapa minggu yang lalu itu, bahwa yang bersangkutan disuruh bubar kemudian tidak bubar. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Ya. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Polisi, ya aparat penegak hukum itu nggak mungkin milik atau produknya rezim. Karena begitu ganti rezim nanti akan pusing juga kalau jadi produknya rezim. Jadi terlalu disimplify yang seperti itu. Jakarta ini harus sehat. Itu saya punya visi. Ya. Jadi tolong bantu saya teman-teman untuk membangun Jakarta yang aman dan Jakarta yang sehat. Kalau Jakarta aman, Jakarta sehat, insya Allah Indonesia kuat. Ketika memang dibutuhkan ya kita siap. Itu kami di antara Polda dengan Polda itu biasa ya, dalam upaya pengungkapan kasus itu biasa, ada saling membantu, membackup dan sebagainya, itu biasa. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya tanpa hoaks dari narasumber terpercaya yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020 secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, itu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut, saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar. Kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Insya Allah, besok hari Sabtu, pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah, untuk memenuhi panggilan atau panggilan atau rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku.
panggilan 2 kali itu adalah sebagai saksi. Sebagai saksi itu adalah wajib, ya. Kalau tidak datang, Wajib, ya? Wajib. Di KUHP pasal 159 ayat 2 di penjelasan, ya. Kan di KUHP jelas yaitu wajib siapapun juga, kalau enggak bisa kena pidana 9 bulan kalau perkara perdata. Nah, sekarang sudah dipanggil hadir, artinya karena ini proses penyidikan, sudah ketahuan siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti. Sekali lagi 2 kali di kesempatan, 112 ayat 2 KUHP menentukan kalau sudah dipanggil tidak wajib, maka dihadapkan kepadanya. Nah, sekarang polisi telah memerintahkan penangkapan karena telah statusnya sebagai tersangka. Tersangka itu adalah karena keadaannya, karena perbuatannya diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dia melakukan tindak pidana. Kemudian penangkapan di pasal 1 butir 20. Jadi pengekangan sementara terhadap tersangka demi kepentingan penyidik. Jadi kalau sekarang penyidik memerintahkan penangkapan, itu ada aturannya pasal 16 sampai 18. Jadi kepentingan penyidik ya berdasarkan bukti permulaan untuk penyidikan boleh dia menangkap. Dan nanti ya dia akan datang ya memperlihatkan surat penangkapan. Jadi kalau hari ini ada pernyataan dari yang bersangkutan akan datang, ya kita bersyukur gitu ya. Ya kan kita dengar bahwa dia suka yang taat hukum, dia akan ikuti prosedur, dia patuh hukum, ya kita bersyukur. Datanglah nanti ke Polda, ya kita ikutin dan kita awasi sama-sama kok. Hukum itu alasannya adalah alasan yuridis, ya harus kuat, harus signifikan. Nah sekarang kalau kesehatan ya buktikan dengan dokter, kan dokter banyak di kita ini kan saat kita periksa ke rumah sakit juga banyak, diperiksa aja, tapi kan nggak ada keterangan dari rumah sakit ya, walaupun itu di rumah sakit di Bogor juga diperiksa nggak ada keterangannya juga kan, bahwa dia sakit. Terus dia menyatakan, sekarang pernyataan yang barusan kita dengar kan, bukan melarikan diri, dia ada, tiba-tiba kaget. Loh kaget gimana? Oh, panggilan 1 yang bersangkutan dipanggil ke rumahnya. Ya waktu hari pertama ada penghadangan, itu panggilan itu diatur di 112 dan 227 KUHP. Itulah aturan bermain bernegara. Jadi sekali lagi jangan gunakan, yang tahu sehat itu tenaga medis, bukan orang hukum, bukan pengacara, hanya dokter saja dan tenaga kesehatan itu yang tahu kesehatan. Jangan bicara kesehatan bukan bidangnya. Serahkanlah dokter yang tahu soal kesehatan. Status pandemi ketika tenaga kesehatan, dokter, seluruh masyarakat untuk patuh terhadap prokes, ada sekumpulan orang mengadakan kerumunan, kan dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan, ya dipidananya pasal 93 atau undang-undang wabah dan penyakit menular. Dan itu juga melanggar KUHP ya 216, 160. Nah, ketika itu prosedur akan dilakukan oleh petugas yang dalam ini adalah penegak hukum tidak dilaksanakan karena ini berbahaya, akan menimbulkan penyakit wabah, bisa menular dan bisa pandemi tidak akan pernah berakhir ya. Nah, kenapa sih orang-orang yang menyebabkan kerumunan, kalau siapapun yang menyebabkan kerumunan harus diproses di depan hukum, karena depan hukum adalah sama ya. Kalau ini tidak dilakukan dan kemudian yang dipanggil tidak datang, menyebabkan kan berlarut-larut ya. Nah kalau dulu sejak awal mentaati aturan kan nggak ada masalah, dipanggil kan dulu sebagai saksi ya, 2 kali polisi telah memanggil, kenapa nggak datang? Nah sekarang kita tersangka kaget, nah, sekarang akan datang kita ikutin, sekarang kenapa enggak lah, kita kan tahu bisa diawasin ya, jadi sekali lagi dari proses awal sampai akhir publik bisa mengikuti prosedur hukum ada. Kalau penegak hukum salah, kan ada pra-peradilan. Ya, bisa diawasi oleh Kompolnas, diawasi oleh kita semua. Para akademisi hukum, praktisi hukum akan mengawasi. Apakah? Jangan berperang di narasi. Karena hukum itu bukan bicara narasi, tapi bicara bukti. Jadi kalau pernyataan-pernyataan itu kan semua orang bisa berbalas pantun, bisa ya saut-sautan itu sih nggak penting. Yang penting itu ada bukti. Tunjukkan kalau polisi menyatakan Anda tersangka, ini bukti permulaan. Nah, yang dinyatakan tersangka bukan secondary ya, bukti sebaliknya. Ini loh buktinya. Ya, belum tentu juga kan penegak hukumnya benar. Nah, kalau nggak benar, tunjukkan buktinya. Bukan bicara narasi, ya, yang sifatnya spekulatif, manipulatif, apalagi provokatif, sehingga masyarakat bingung. Kita tunjukkan aja, kan kalau penegak hukum sah ada pengawasannya, ya, kejaksaan bisa kembalikan berkas, di pengadilan juga kan saya katakan bisa lepas, ya, karena itu bukan perbuatan pidana, bisa bebas, karena itu tidak terbukti, ya bisa juga masuk lapas. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya tanpa hoaks dari narasumber terpercaya yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya.
saya menilai bahwa ini adalah bentuk diskriminasi. Karena perkara ini tidak hanya satu, banyak. Dan Habib Rizik bahkan selalu dikejar untuk urusan yang ini. Pada pemanggilan pertama, setahu saya ini kan masih klarifikasi. Pemanggilan kedua penetapan sebagai saksi, tapi pemanggilan sebagai saksi. Nah, untuk penetapan sebagai tersangka, beliau belum dipanggil. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya, tanpa hoaks dari narasumber terpercaya. Yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Tadi kami mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi hari sekitar pukul 10 dengan agenda untuk menyampaikan proses koordinasi kami kepada pihak kepolisian. Kemudian juga kita menyampaikan bahwa saat ini dinamikanya kemarin sudah ada penetapan tersangka terhadap ke-6 pihak terkait dengan kerumunan di Petamburan. Oleh karena itu kita berinisiatif atau proaktif untuk meminta surat panggilan untuk memudahkan sehingga proses hukum dapat segera diselesaikan dengan baik. Tadi pihak para penyidik menerima kami dengan baik, penjelasan kami juga alhamdulillah komunikasinya berjalan dengan baik. Akan tetapi tadi menurut arahan dari mereka surat yang dimaksud oleh kami belum ada. Ormas tersebut melakukan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Melakukan hate speech, melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebinekaan kita, ya. Karena menggunakan identitas sosial, apakah suku atau agama, nggak boleh. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Nah ini yang, jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ya. Karena kalau mau Jakarta aman, yang model begini harus kita selesaikan. Ya kan pasti teman-teman nanyanya soal itu, pasti nanti ujungnya soal itu kan. Nah saya jelaskan ini. Jadi kalau Polda Metro Jaya menangkap, memproses hukum kelompok atau siapapun, maka itu. Karena negara ini butuh keteraturan sosial, social order, ya. Kita butuh keteraturan sosial, kita butuh ketertiban sosial. Ya. Adalah tugas Kapolda untuk menjamin yang namanya ketertiban dan keteraturan sosial tersebut. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya, tanpa hoaks dari narasumber terpercaya. Yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Ya, tahu kami penangkapan itu kan ada prosesnya dan ada alasannya. Terkait dengan alasan, saya tegaskan bahwa pihak Habib Rizik sangat kooperatif. Artinya kami 2 kali mewakili beliau menyampaikan surat bahwa minta dijadwalkan ulang. Artinya kita tidak mengabaikan dan menghargai pihak kepolisian. Juga kita mengapresiasi humanisme dari pihak kepolisian terkait dengan penerimaan alasan bahwa pihak Habib Rizik Syihab sedang melakukan pemulihan kesehatan setelah keluar dari rumah sakit. Saya pertama jujur ya, saya prihatin dengan ditetapkannya Pak Habib Rizik Syihab sebagai tersangka. Dan sebenarnya inilah yang dari awal saya khawatirkan, bahwa sebaiknya hal-hal yang
berpotensi untuk bisa menimbulkan pelanggaran hukum, itu semestinya sudah diantisipasi oleh pemerintah. Oke, tapi saya juga ingin katakan lewat media ini, setelah saya kemarin wawancara dengan iNews TV, setelah wawancara dengan Pak Slamet Ma'arif, itu ada orang tokoh penting di negara ini yang menelpon saya, yang mengatakan bahwa Rasman jangan bicara lagi di TV terkait dengan Habib Rizik Syihab dan rumahnya akan kami kepung dan dia akan kami cari. Ini saya pikir kalau sempat terjadi, ini membuat orang, bukan kita takut, bukan. Tapi saya beranggapan bahwa saya tidak bermaksud mendiskriminasi Pak Habib. Saya sayang beliau, beliau Habib. Yang saya katakan adalah, kalau terjadi jemput paksa, menurut saya, maka sebaiknya Polda Metro Jaya jangan lakukan dulu jemput paksa itu. Menurut saya ya. Tapi kalau memang beliau secara nyata-nyata tidak mau, kemudian beliau ternyata tidak hadir juga, lalu kemudian masyarakat Indonesia menonton, melihat, menyaksikan bahwa Habib Rizik Syihab misalnya mengatakan bahwa saya tidak mau hadir, misalnya ini dengan secara sengaja, saya kira upaya paksa itu sah-sah saja diatur melalui undang-undang. Jadi saya kira saya sebagai orang hukum, saya hanya mengatakan fakta hukum, saya nggak ada kepentingan. Saya kan tadi jelaskan mangkirnya di mana. Kita sebagai kuasa itu kan dihargai di hadapan hukum. Jelas kita mewakili beliau, artinya beliau datang diwakili oleh kami 2 kali menyampaikan surat. Dan kita bukan bilang tidak datang, kita minta jadwal karena kondisi pemulihan beliau kesehatannya. Jadi kalau kita nggak bisa membandingkan pemeriksaan di kepolisian dengan acara-acara yang memang sudah dijalani ya. Acara-acara itu kan sifatnya beliau duduk, kemudian nggak lama waktunya, kemudian tidak dalam berbedalah dengan acara pemeriksaan. Jadi menurut saya itu betul diperhatikan juga pemulihan kesehatan beliau dan itu adalah saran dari pihak dokter. Kita lihat ya, sekarang kalau tadi Anda katakan terjadi upaya penghadangan dan semacamnya, faktanya 2 kali surat itu kami terima, bahkan tengah malam pun kami terima. Itu boleh dicek gitu loh. Kita terima semua surat-suratnya. Kemudian hari ini kita jemput bola, kita datangi pihak Polda gitu. Kalau memang sudah ada surat, kita ambil coba gitu. Sekarang kalau dibilang penghadangan dan menghambat gimana? Gitu. Mari kita lihat sisi yang positifnya, yang negatifnya. Ya, adik saya Aziz Yanuar ini, kami dulu pernah sama. Seperti itu. Jumpa lagi di channel KBR News, media informasi berita dan opini yang menyajikan kabar seputar politik terbaru, terpanas dan terpercaya tanpa hoaks dari narasumber terpercaya yang dikupas tuntas di KBR News hanya untuk Anda. Kami hanya mengabarkan, Andalah menentukan. Selamat menyaksikan. Saya ingin mengatakan ada transparansi yang seharusnya dibuka ke publik oleh kuasa hukumnya. Apa itu? Misalnya ketika Pak Habib Rizik dirawat di rumah sakit Umum Bogor. Saya lagi ngomong itu sekarang giliran siapa? Giliran siapa bicara? Di foto lo. Saya ingin katakan itu gitu loh. Kalau masalah takut mati sekali. Kita ini petarung dari negara ini, dari kampung, bos. Yang saya ingin katakan adalah harusnya pengacaranya terbuka bahwa Pak Rizik dirawat di UMI, sakitnya apa? Keluarnya kapan? Apakah negatif positif kalau ada swab atau tidak? Atau beliau ingin istirahat? Kenapa pergi pengajian subuh-subuh? Mau kemana? Kok istirahat harus berangkat pengajian? Di rumah saja, bed rest, istirahat. Itu jadi pertanyaan ke publik sekarang. Itu mestinya dibuka ke publik sehingga penyidik tahu bahwa beliau sakit. Ini sekarang orang tanya, di mana Habib Rizik? Disembunyikan loh. Datang penyidik. Ini kewenangan kami. Di undang-undang dikatakan masalah ditahan atau tidak ditahan disebut penyidik dapat menahan seseorang yang berstatus tersangka apabila dianggap melarikan diri, itu menghilangkan barang bukti, dan jadi saya ingin katakan bahwa kalau begini caranya, jangankan penyidik Polri, kita pun bingung. Saya bingung di mana keberadaan Habib Rizik. Jangan orang berpikir Pak Habib Rizik ini seolah-olah disembunyikan, seolah-olah akan diambil paksa. Wali Kota Bogor sampai dia datang ke rumah sakit Umi marah-marah, dia ingin tahu status Habib Rizik. Ngomong dong, sakit apa? Kalau udah pulang istirahat di mana? Umumkan. Ketika katanya ada penembakan 6 orang, Pak Habib Rizik mau berangkat urusan pengajian dengan cucunya. Loh, kalau sakit di rumah saja. Maksud saya itu. Saya ingin katakan dan saya mengkritik juga Mahfud MD. Yang penting bagi saya adalah negara ini aman, tentram. Pak Rasman, sekarang kita gantian. Sekarang kita mendengarkan, silakan Mas Aziz. Begitu, Bima Arya tidak pernah bicara begitu. Makanya saya bilang
kalau kita itu mau mulai pembicaraan itu dengar dulu, baru kita tanggapi. Itu kalau kita memang memiliki kecerdasan yang baik. Oke, Tapi langsung ke kalau kita substansi, belum ngomong Mas Aziz. itu maksudnya apa gitu loh? Yang mana? Saudara MRS, ini saya tegaskan lagi. Panggilan saksi pertama tidak datang. Panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi Polda Metro Jaya dalam hal ini melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati bukan hanya menjadi semboyan, tapi seharusnya merupakan suatu sikap nasionalisme mutlak bagi seluruh anak bangsa. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki identitas kebangsaan yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai dasar persatuan bangsa. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini diantaranya lemahnya pengamalan agama, abai terhadap kepentingan daerah, serta timbulnya fanatisme kedaerahan. Kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan. Tentunya semua anak bangsa tidak mengharapkan ke depannya Pancasila hanya diingat sebagai mitos saja. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila bisa menjadi acuan dalam kehidupan kita berinteraksi sehari-hari, menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai di tengah perbedaan bangsa Indonesia yang berbeda dalam hal agama, keyakinan, dan suku bangsa. Ini wajib dipahami dan diamalkan secara keseluruhan, diantaranya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bagian dari 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara itu dalam keseharian tidak hanya sebatas semboyan untuk dihafal, tetapi pedoman bernegara sebagai solusi bagi kemajemukan bangsa ini. Kemajemukan sebagai berkah dan potensi kekuatan bersama, bukan sebagai pemecah belah sosial.